Mohon perhatian dari pemerintah. Jangan semenang-menang, harus kita keluar dari situ. Padahal kita berdagang dari kecil. Tolonglah bantu kami. Jangan kami benar nggak punya untuk membayar itu. Harus kita nggak boleh dagang. Dari mana nanti kita? Saat ini mungkin 90% menurun itu Bapak. Itu yang dialami teman-teman sekalian semua ini. Mungkin semua ini keberatan. Ada 1-2 yang udah membayar. Itu pun karena terpaksa mungkin ya. Kenapa? Keadaan kondisi dagangan seperti itu Bapak Ibu. Saya merasakan sendiri. Semenjak revitalisasi ini melayani sehari cuman paling banter 5-6 porsi. Untuk kawan-kawan JP44 ini dipaksa harus berhutang. Itu kan berat untuk menyicilnya. Sangat berat itu. Lokasi JP44 ini menjadikan pilot project untuk penataan lokasi sementara yang ada di DKI Jakarta. Nah, kebetulan waktu itu kami sebetulnya mau berupaya Bapak Ibu untuk mencari kolaborator untuk bisa mensupport sarana prasarana itu sehingga para teman-teman pedagang ini tidak perlu untuk menggantikan sarpras yang sudah ada gitu. Jadi waktu itu sekiranya waktu itu ada yang mau mensponsori, tapi ternyata tidak jadi Bapak Ibu. Jadi ini sarpras ini sudah dipesan oleh pihak kami ke pihak ketiga untuk diadakan. Namun kolaborator itu tidak jadi untuk membiayai sarpras itu. Lalu bagaimana cara kami menggantikan untuk sarpras yang sudah kami pesan? Itu sudah jadi gitu. Jadi artinya setelah diskusi Sudin dengan dinas, diambillah satu kebijakan. Bagaimana kalau misalnya sarpras ini harus ditanggung oleh para pedagang dengan kita juga mencarikan solusi Pak. Jadi kan nggak mungkin juga kita nggak punya uang, kita ngerti Pak. Akhirnya kita kolaborasi dengan Bank DKI. Rupanya kalau Bank DKI itu kan aturan mainnya tetap dengan BI checking Pak. Nah dari BI checking kemarin teman-teman pedagang ini yang lolos BI checking cuma 5 orang Pak. Saya mungkin mewakilin suara-suara pedagang di sini yang awalnya pedagang sangat kecewa. Karena apa? Memang ada sosialisasi dari Sudin yang lama, tapi waktu itu sosialisasinya free. Semua fasilitas sudah disebutkan itu free. Sebenarnya kan bukan salah kami para pedagang kalau gini. Mereka katanya gagal CSR. Kalau gagal kenapa dipaksakan? Kenapa kita pedagang yang dibebankan? Nah, itu yang sangat kami kecewa. Benar-benar kami ini nggak ada uang untuk nyicil karena memang dagang ini kan baru kadang ditungguin dapat 3 gelas kopi, ditungguin udah berusaha nasi pun juga berapa piring gitu kan. Nah makanya saya nyampaikan karena nggak punya nggak punya uang sekarang ini untuk dagang karena namanya udah blacklist, kerjasama BRI udah di blacklist. Bagaimana benar-benar nggak mungkin nggak bisa nyicil yang 6 juta itu. Mohon perhatian dari pemerintah. Jangan semenang-menang, harus kita keluar dari situ. Padahal kita berdagang dari kecil. Tolonglah bantu kami. Jangan kami benar nggak punya untuk membayar itu. Harus kita nggak boleh dagang. Dari mana nanti kita? Kan sudah disampaikan ke saudara pedagang ini adalah akan ada kolaborasi. Kok bisa OJK itu kan pemerintah pusat, kita pemerintah DKI.
Kok bisa dia meleset, gimana MOU-nya, gimana ngomongnya, gimana perjanjiannya. Kalau orang bodoh-bodohnya, kok lu udah janji mau itu kenapa lu batal? Harusnya kita berpihak. Yang namanya Sudin UMKM, Dinas UMKM itu keberpihakan kepada para pedagang harus diutamakan. Maksudnya bagaimana solusinya supaya tidak memberatkan keluarga kita. Hasil konkret nih. Nah, oleh sebab itu saya usulkan ini kita delay dulu, kita pending seperti itu. Ada waktu lah 1 minggu, 2 minggu. Nanti mungkin tolong laporkan kepada Bu Ratu, kepada dinas, untuk diintegrasikan, disambungkan dengan lini eksekutif yang lainnya. Misalnya, coba koordinasi dengan Badan Pembina BUMD. Mungkin bisa untuk mensupport sponsor terhadap objek kios-kios loksem tersebut. Sehingga kalau itu bisa didapatkan, paling tidak beban biaya yang sekarang coba dibebankan kepada pedagang itu bisa teratasi. Nanti bisa juga koordinasi dengan Pak Wali. Mungkin ada CSR itu yang bisa masuk ke situ. Ya kan? Mereka mensponsori itu. Ya, gitu. Jadi ada potensi dari dalam lewat BUMD, ada potensi dari luar swasta ya. Itu logika-logika yang paling enteng aja nih dari kepala saya nih. Kayak gitu, melihat situasi kayak gini. Nah, kalau pendekatannya adalah pendekatan dari pimpinan di eksekutif Pemda, harusnya bisa agak cepat. Kita dari fraksi PD Perjuangan akan melayangkan surat terhadap apa yang tadi baru saya sampaikan sebagai paling tidak penguatan bagi Bu Tinda, Pak Aditya dan kawan-kawan. Jadi nanti kita kirimkan kepada pimpinan juga. Tapi tolong nanti dalam rapat internal eksekutif itu coba dipresentasikan lebih tajam. Gitu. Jadi kita kasih waktu delay nih. Mungkin nanti 2 minggu lagi kita ketemu lagi, 10 hari lagi, 2 minggu lagi. Besok atau Senin kita layangkan surat hasil dari tindak lanjut pertemuan pada sore hari ini. Yang akan kita lakukan pertama, tadi sudah diskusi dengan Bu Kasudinnya, mau cari kolaborator, mudah-mudahan bisa. Kalaupun tidak, mungkin kita coba akan diskusi dengan kepala dinas, minimal ada subsidi dari pemerintah daerah, tapi mungkin tidak full, tapi agak meringankan mereka untuk bisa terus berjalan berdagang. Untuk itu saya mohon dari pihak dinas, dari DPRD ini, saya terima kasih sekali difasilitasin seperti ini. Itu memang sangat kami tunggu. Karena selama ini kita mentok aja. Gitu loh.